Oke ya. Sembilan 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Sahabat Raka, ngobrol yuk hadir untuk Anda di Fun and Fresh, Fun Info and Fresh Music. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan sama-sama menyimak satu informasi penting sekali untuk Anda dan saya pahami ya sahabat Raka, bersama dengan perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, yaitu isu stunting. Nah, seberapa penting, bagaimana kok bisa menjadi perhatian banget kita akhir-akhir ini? Kita akan tanyakan ya, ngobrol-ngobrol bersama. Sudah hadir Bapak Dr. Andes Wahidin, Master Kesehatan. Saya sapanya Kang Wahid. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Ya Kang Wahid, ini kita ngobrol-ngobrol. Ada isu yang sering masyarakat dengar tentang stunting. Ya mungkin agak masih apa ya, stunting itu kok heboh sekali akhir-akhir ini, sampai katanya presiden ngasih mandat langsung ya Pak ya. Betul. Nah Kang, boleh kasih pemahaman untuk kami ini, seberapa krusial isu ini sampai akhirnya ada mandat dari presiden? Silahkan. Mungkin kalau boleh saya sampaikan definisi dulu ya, biar karena ini yang sering beredar di masyarakat juga banyak yang salah persepsi. Betul. Jadi mungkin saya ngambil secara letterlek ya dari Perpresnya, Perpres 72 tahun 2021, karena di sana disebutkan yang dimaksud stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan yang di bawah standar sesuai yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan bidang kesehatan. Jadi definisi di sini ada tiga yang mungkin yang saya state. Yang pertama adalah mengalami hambatan tumbuh dan kembang. Nah, kalau tumbuh itu terkait dengan fisiknya, misalnya panjangnya atau tingginya. Kemudian kalau terkait dengan perkembangan berarti otaknya. Nah, yang kemudian disebabkan oleh dua hal, kekurangan gizi kronis, artinya kalau namanya kronis itu berlangsung lama, kurang gizi yang cukup lama, dan infeksi berulang, artinya bisa juga disebabkan karena ketika dia di bawah 2 tahun sakit yang berulang-ulang. Nah, ini yang secara serius. Kenapa perlu saya jelaskan? Memang stunting itu identik dengan pendek. Tapi kalau pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting pasti pendek. Nah, ini yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat, karena sering bahkan jadi sekarang kadang-kadang menjadi kayak guyonan gitu ya. Kalau ada yang pendek, wah stunting. Jadi salah kaprah menggunakan salah kaprah menggunakan istilahnya. Ya, bisa dibilang juga kalau stunting berarti dia kurang gizi pasti. Kurang. Itu mungkin pemahaman awam kami begitu ya. Tapi pasti ada faktor-faktor lain yang diperhatikan. Betul. Nah tadi balik lagi dengan pemahaman stunting ini, BKKBN lagi gencar-gencarnya tentang mencegah stunting, Pak. Boleh kasih gambaran buat masyarakat? Iya. Sebenarnya isu stunting menjadi suatu bagian yang krusial. Ini kaitannya dengan mungkin bonus demografi ya. Di Indonesia kan saat ini sedang menikmati masa bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana penduduk yang menjadi tanggungan itu lebih kecil atau di bawah 50%. Artinya banyak yang usia produktif lah sederhananya. Nah, prasyaratnya bonus demografi akan berjalan dengan baik manakala sumber daya manusianya yang berkualitas. Nah, ternyata di sisi lain dari tahun ke tahun data stunting Indonesia masih belum turun secara signifikan ya. Padahal standar Badan Kesehatan Dunia menetapkan stunting di suatu negara tidak boleh melebihi 20%. Sementara di Indonesia, ini kalau saya lihat
angkanya misalnya mulai dari tahun yang terakhir 2018 saja masih sekitar 31,8, kemudian di 2019 27,67, dan yang terakhir di 2021 tepatnya di launching di tanggal 27 Desember ya, akhir tahun itu 24,4. Ya alhamdulillah ada penurunan. Namun demikian ini masih di atas standar WHO. Ya. Nah, kalau mungkin boleh, karena kita nih pendengarnya banyak di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat angkanya di tahun 2019 itu 26,2. Saat ini 24,5, sedikit di atas rata-rata nasional. Jadi nasional tadi 24,4, Jawa Barat 24,5. Ya sederhananya setiap 10 orang berarti ada 2-3, karena orangnya nggak ada, hampir seperempatnya kan stunting. Nah inilah yang saya kira menjadi salah satu masalah yang urgent, karena kalau stunting ini tidak ditangani dengan baik, sederhananya ketika nanti di usia produktif dia tidak produktif. Baik, bisa dibilang ini pencegahan yang kita lakukan sekarang untuk jangka panjang nanti, betul. Ya, kaitannya dengan generasi masa depan Indonesia nanti, betul, nih, sahabat Raka. Baik, Pak, kira-kira nih masyarakat diajak untuk mulai waspada tentang stunting, apa faktor-faktor yang perlu kami cermati sebagai masyarakat begitu? Bapak bisa bantu kami tentang stunting ini, misalnya faktor apa sih yang kira-kira harus diwaspadai? Ya kalau dalam beberapa riset dia sebenarnya disebut dua saja, faktor sensitif dan faktor spesifik. Ya. Apa itu faktor sensitif? Itu yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan spesifik adalah usaha yang sifatnya spesifik. Tetapi ada juga yang menyebutkan dari faktor hulu dan faktor hilir. Nah, mungkin ya apapun lah dari beberapa studi yang menunjukkan itu, tapi sebenarnya garis besarnya sama. Saya mungkin lebih senang menyampaikan yang dari hulu, karena ini ranahnya BKKBN dan saat ini masih banyak belum dilakukan justru di hulu. Jadi sederhananya sekarang ini ketika ada bayi lahir stunting, baru kita ingin tangani. Betul. Padahal sesungguhnya bisa dicegah sebelum dia lahir. Sejak ibu hamil. Bahkan sebelum ibu hamil. Nah, ini yang sebelum ibu. Menarik. Nah, itu lebih murah secara biaya dan lebih mudah menangani. Karena kalau kita hanya nangani yang lahir stunting, itu sama dengan gali lubang tutup lubang. Betul. Jadi yang lahir misalnya stunting, kita dampingi, kemudian sehat katakanlah. Nanti lahir stunting baru lagi. Begitu lagi. Karena ada pabriknya. Pabriknya harus dibenerin. Nah, maka saya lebih setuju kita harus mulai, yuk pabriknya yang kita benerin. Siapa pabriknya? Nah, remaja nih, para pendengar. Jadi tariknya lebih ke usia remaja ya? Lebih ke usia remaja. Nah, saya kira mungkin kita lebih ke sana. Karena segmen kita banyak remaja ini kan ya, betul, pendengarnya. Betul. Kenapa nih Pak? Saya jadi tertarik juga ya, kenapa remaja yang harus dari mereka lah kita usaha ini pencegahan stunting? Ya, jadi gini, dari riset yang dilakukan oleh para ahli, ketika perempuan itu dalam kondisi anemi dan hamil, maka secara teori peluang bayi yang dilahirkan akan stunting. Satu. Kemudian yang kedua, ketika perempuan menikah di bawah usia 21 tahun juga berpeluang melahirkan bayi stunting. Maka yang akan atau yang sudah kami lakukan dan mulai gencar kita lakukan saat ini, kita mulai mendampingi keluarga paling tidak 3 bulan sebelum menikah sudah harus dilakukan edukasi kepada remaja-remaja kita. Paling tidak ya 3 bulan. Iya. Itu menarik sekali ya sahabat Raka, ketika ada satu isu yang menasional bisa dibilang, ternyata pencegahannya bisa kita mulai dari lingkungan kita sendiri ya, anak-anak kita, remaja kita.
Nah, dan tadi sempat disebutkan juga remaja-remaja, berarti bukan hanya remaja perempuan, tapi Ya, remaja laki-laki juga, ya. Dan apa selanjutnya nih Pak? Setelah remaja itu disiapkan, ada langkah-langkah konkret lagi? Ya, saat ini BKKBN sudah membentuk yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi kalau di Jawa Barat jumlahnya ada 37.184 yang berada di setiap desa dan kelurahan, dan satu desa kelurahan itu bisa ada 5-6 tim tergantung besarnya. Tim ini adalah terdiri dari bidan, kemudian para kader PKK dan kader KB. Mereka sudah kita latih. Tugasnya adalah mulai mendampingi paling tidak 4 kelompok yang kita dampingi. Yang pertama adalah remaja pranikah, ya remaja menjelang nikah. Kemudian yang kedua ibu hamil. Kemudian yang ketiga nanti ibu pasca melahirkan dengan anak di bawah 2 tahun. Dan yang kelompok yang 4 adalah anak umur ibu dengan anak umur 2 tahun sampai dengan di bawah 5 tahun. Nah, terhadap yang remaja seperti yang tadi saya sampaikan, memang baik remaja putra maupun putri harus didampingi 3 bulan sebelumnya. Kenapa 3 bulan sebelumnya? Karena berdasarkan risetnya, waktu 3 bulan itu cukup untuk memperbaiki kondisi anemi. Kalau misalnya sebelum nikah itu kan nanti kita akan minta semacam screening ya. Untuk cek ya. Cek itu mulai dari tinggi badan, berat badan perempuan, kemudian lingkar lengan atas ini. Ternyata lingkar ini mengaruh, dan yang paling penting HB. Ketika HB-nya rendah itu kan indikasi dari anemi. Nah, kenapa harus 3 bulan? Nah, kalau 3 bulan dia mengkonsumsi ada asam folat, Fe dan seterusnya, dilakukan dengan baik, biasanya 3 bulan aneminya akan baik. Nah, ini artinya dia berarti siap melahirkan, siap hamil, siap untuk reproduksi, siap untuk reproduksi. Okay. Nah, kemudian untuk laki-lakinya juga harus dikondisikan. Ya, ini saya bingung, kalau laki-laki apa nih, kalau perempuan kebayang ya. Laki-laki persiapannya apa nih Pak? Iya. Nah, kalau laki-laki itu ini menurut saya kutip dari pendapatnya Dr. Hasto ya. Yang kebetulan dia ahli obgyn, ahli bayi tabung. Kalau menurut beliau itu untuk menghasilkan sebuah sperma yang berkualitas dibutuhkan waktu sekitar 73 sampai 75 hari. Artinya sperma hari ini sudah disiapkan mundur 75 hari sebelumnya. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Kalau menurut beliau dia sudah cek gitu. Misalnya untuk laki-laki perokok ternyata kualitas sperma jelek. Jadi jalannya lenggak-lenggok gitu. Kalau kan menurut beliau nggak lurus dan ini nggak sehat. Nah, kalau beliau sih menyarankan untuk laki-laki hindari merokok. Kalaupun merokok minimal harus dikurangi, syukur-syukur bisa hilang. Kemudian banyak mengkonsumsi zinc. Nah, kalau untuk laki-laki itulah untuk menghasilkan sperma yang bagus. Jadi kalau misalnya laki-lakinya sudah mempersiapkan diri untuk menghasilkan sperma yang bagus, istrinya juga memastikan diri tidak anemi, sehingga sebenarnya inputnya dua-dua ini kan sama-sama bagus. Nah, inilah BKKBN kemudian ada nyiapkan aplikasi namanya LCMIL. Dari situ nanti bisa juga mendetek kesiapan. Berarti untuk perempuannya akan ada checklist ya, nilai-nilainya. Nanti di situ misalnya ditentukan siap hamil. Nah, ini artinya dua-duanya siap. Ini ketika inputnya bagus, terjadi pertemuan sel telur dan sperma. Inilah yang kita harapkan menjadi sperma yang bagus. Maka ini yang nanti kita sebut 1000 hari pertama kehidupan. Karena yang dimaksud 1000 hari pertama kehidupan adalah dimulai saat ketemunya sel telur dan sperma yang akan menjadi bibit. Jadi memastikan bahwa bibitnya sudah bagus dulu. Baik, dari bibit sudah diperhitungkan ya. Betul. Tadi saya pikir 1000 hari itu setelah lahir. Ternyata bukan. Mulai ketemunya itu sampai dengan 2 tahun berikutnya. Luar biasa. Ini serius banget nih, sahabat Reka. Kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut, punya pertanyaan mungkin ya untuk Kang Wahid, boleh menyapa kami lewat WhatsApp di 0811 149 7787.
Setuju ya. Dan oke, ini ada yang bertanya, Pak. Kita coba sapa dulu. Siap. Halo untuk Lana ya di Kopo. Pak, Indonesia sudah darurat stunting kah? Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk menangani stunting? Ini memang sedang kami obrolkan ya untuk Mbak Lana ya. Dan tadi memang sudah kita breakdown lebih lanjut lagi langkah-langkah konkret yang dilakukan. Dan tadi sudah sampai di remaja, Mbak Lana ya, bisa ikutin dulu kali ya. Nah, setelah itu apalagi nih Pak? Remaja, lalu ke ibu hamil, begitu, atau ada lagi info ya, lain? Ketika remaja sih tadi kan sudah menyiapkan sel telur dan sperma yang bagus. Ya. Nah, karena di Indonesia lah baru menyiapkan agamis ya. Biasanya saya sih menganjurkan tambahan 1. Ini nggak ada dalam misi tambah doa. Oh, ya, betul, wajib. Karena ya kalau kita sebagai ya yang beragama lah, apapun agamanya di Indonesia, saya kira kita masih mengedepankan doa. Karena setelah saya banyak ngobrol dengan remaja, dan maksudnya bukan remaja, yang lewat remaja, termasuk saya sendiri, dulu lupa membaca doa. Dan tentu untuk sekarang, generasi yang sekarang diingatkan, jangan lupa doa. Jadi inputnya bagus. Kemudian setelah itu kan hamil. Nah, di hamil itu ada beberapa poin yang penting. Yang pertama tentu memastikan asupan gizi tetap diberikan dengan cukup. Kemudian memeriksakan diri ketika hamil minimal 6 kali. Dan juga memberikan vaksin. Itu yang menjadi kunci. Terus yang sering juga biasanya saya sampaikan, kita harus dalam sebuah rumah harus memprioritaskan gizi itu adalah bagi ibu hamil. Ya, sederhananya gini teh, kan sering kali ada yang bertanya nih, sebelum ada yang tanya saya, kalau misalnya katakanlah si sebuah keluarga yang mohon maaf misalnya kondisi ekonominya terbatas, mana prioritas yang diberi makanan bergizi? Bapaknya, ibu hamil, atau anak? Prioritas pertama harus ibu hamil. Ini karena agak salah ya. Banyak di masyarakat kita yang prioritasnya kepala keluarga. Karena bapaknya yang mencari uang, mencari nafkah, harus dikasih yang lebih bergizi. Bukan. Yang menjadi prioritas adalah ibu hamil. Ini sekali lagi ketika kondisi terbatas ya. Nah, syukur-syukur sih di Jawa Barat mah nggak ada yang terbatas. Amin. Bisa semuanya dapat. Jadi kalau ketika ada kondisi terbatas, prioritas pertamanya di ibu hamil. Kemudian prioritas yang kedua adalah anak 2 tahun. Terus anak 5 tahun baru anggota keluarga yang lain. Kalau sekali lagi dalam kondisi keterbatasan. Jadi jihad kita adalah kepada ibu hamil. Jadi harus kita sama-sama mensupport ibu hamil supaya bisa melahirkan generasi yang bagus. Jangan sampai ada yang ambil jatah ibu hamil ya, itu dosa itu. Oke, tadi disebutkan juga nih gizi seimbang untuk ibu hamil, begitu ya, diperhatikan. Lalu yang disebut seimbang baik meskipun dalam kondisi terbatas gitu ya Pak ya, ini bagaimana? Ya, saya bukan ahli gizi ya, tentu terkait ukuran-ukuran tuh nggak bisa saya sampaikan. Tapi memang yang menjadi penting dan prinsip adalah gizi seimbang adalah ya ada kandungan karbohidratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan tentu ini menjadi bagian penting. Jadi jangan sampai salah kaprah, misalnya lemaknya takut kolesterol sama sekali nggak ada. Padahal dalam kondisi tumbuh kembang itu tetap dibutuhkan, hanya memang ada ukurannya. Kemudian yang tidak kalah penting ini tipsnya juga untuk memilih yang bahan yang dibeli lah. Contoh misalnya ikan katakanlah ya. Ikan itu ada salmon, harganya mahal. Itu nanti Teteh bisa lihat tuh, bandingkan dengan kandungannya dengan ikan gembung. Itu ternyata secara kandungan gizi nyaris sama. Padahal harganya kan langit dengan bumi. Lebih terjangkau kembung. Ini maksudnya kan trik ketika, karena nih sering ada, wah stunting milik orang miskin. Bukan. Benar. Penting ini memilih. Kemudian misalnya ikan lele.
itu kandungannya tinggi, telur tinggi, dan tidak harus daging, karena daging ya ini mohon maaf memang harganya saat ini kan cukup mahal ya untuk ukuran kantong-kantong kita lah. Kemudian misalnya buah pepaya itu kandungannya juga nggak terlalu jauh dengan apel. Bayangkan harganya. Nah, apel banyak yang impor. Kalau pepaya padahal mungkin bisa beli di sekitar kita lah. Kalau di Jawa Barat sangat banyak. Bisa nanam juga. Ya, bisa nanam juga. Nah, ini penting. Apalagi untuk rekan-rekan remaja kita milenial. Ini bisa di googling ya, kandungan jenis makanan. Yuk, mana yang akan kita konsumsi, yang kira-kira produk-produk lokal. Ini luar biasa. Saya kira ini trik-triknya supaya kita bisa tetap terpenuhi gizi, tetapi secara kos tidak mahal. Ada mindset yang harus dibenerin juga, kalau stunting bukan untuk orang miskin dan cukup gizi bukan untuk orang kaya. Betul. Ya. Karena dari datanya itu stunting memang ditemukan bukan hanya terjadi pada kasus orang miskin. Begitu ya. Ya, karena orang kaya kalau dia pola konsumsi dan salah dalam pola asuh, ya sama saja. Pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan juga itu berpengaruh ya. Baik, kemudian ada lagi tadi dari Ciwidey, ada saya yang bertanya juga, Kang Wahid. Jadi tips agar tidak terjadi stunting, mungkin bisa dipraktekkan. Tadi kita ada obrolan beberapa ya. Mungkin contoh paling gampangnya tadi ikan kembung. Ya, kemudian saya bisa googling juga ya untuk makanan-makanan bergizi yang tidak mahal yang bisa kita temukan di sekitar kita. Oke. Jadi mungkin ini kebetulan rekan remaja di Jawa Barat, saya menemukan data agak kontradiksi ya. Ada misalnya data di hasil survei Riset 1 dari 7 remaja di Jawa Barat itu justru obesitas. Kegemukan berarti. Kegemukan. Walaupun ada 3 dari 10 remaja di Jawa Barat anemi. Ya, tadi itu kontradiksi ya. Anemi harusnya itu saling tukar ya. saling subsidi ya. Yang ini subsidi. Tapi ada data lain yang saya kira menggelitik ya. Ini mohon nanti yang rekan-rekan kita yang remaja koreksi sendiri, benar apa enggak? Remaja 10 sampai 19 tahun itu kalimatnya 96% kurang konsumsi buah dan sayur. Oh, ini saya sangat terkejut. Kenapa terkejut? Kalau kita mah di Jawa Barat, ya ini sebagai suku yang sangat dikenal di seantero Indonesia yang suka mengkonsumsi sayur. Sayur, lalap. Apa aja? Nah, ternyata di anak-anak kita kok sekarang sudah kurang konsumsi buah dan sayur. Berarti udah suka makanan junk food, fast food dan saya kira itu adalah praktis yang bagus. Ayo teruskan budaya orang tua kita, leluhur kita yang hobi konsumsi sayur. Di Jawa Barat itu sayurnya mah sangat melimpah. Yang ada di mana? Beli dengan harga yang murah. Nah, saya kira ini penting juga. Karedok itu mah. Segala ya banyak sajian-sajian ala Sunda begitu ya. Betul. Bergizi sekali. Ya ini berarti ada PR juga lah ya untuk dari kita yang concern dengan remaja untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan remaja zaman sekarang. Ini modern, udah pakai gadget, tinggal diem, makan yang cepat saji gitu Pak. Oke, nah Pak, lalu tadi kita udah sampai di ada remaja, ada ibu hamil. Nah, yang selanjutnya ada lagi ibu yang setelah melahirkan. Nah, ketika hamil tadi kan pertemuan sel telur, sel sperma bagus. Waktu hamil diberikan asupan gizi yang cukup, diimunisasi lengkap, periksa rutin. Insya Allah lahirnya anak dari lahir ceprot gitu ya. Apa tuh Pak? Sehat. Lahirnya sehat. Ini kenapa saya perlu sampaikan, karena dari datanya dari analisis salah satu profesor IBB yang disebutkan bahwa ketika lahir di Jawa Barat stuntingnya masih rendah, tapi ketika sampai 5 tahun ternyata ada kenaikan. Berarti kan ada pola asuh yang sedikit perlu dibetulkan. Nah, ketika bayi baru lahir, kami di BKKBN yang pertama sudah menyiapkan pil sebagai alat kontrasepsi. Ini kalau yang remaja untuk info saja ya. Yang memang dikhususkan bagi ibu menyusui. Yang insya Allah
pil ini namanya progestin only. Kalau digunakan oleh ibu yang baru melahirkan tidak mengganggu ASI-nya. Ini tentu berita baik karena sebelumnya ketika nggak ada kan ibu-ibu ini ragu-ragu menggunakan pil yang katanya bisa mengganggu ASI-nya. Ya, sehingga bayi bisa diberikan ASI skala eksklusif paling tidak sampai 6 bulan tanpa makanan yang lain. Karena pil tadi tidak mengganggu. Kenapa ini menjadi pil menjadi penting? Karena dalam banyak kasus dia tidak menggunakan kontrasepsi dengan anggapan masih aman, ternyata kemudian hamil lagi. Nah, ketika hamil, ya kecolongan, akhirnya bayinya tidak bisa diberikan ASI eksklusif karena ibunya udah terlanjur hamil. Nah, ini turut berkontribusi pada stunting. Nah, ini makanya kami menghadapi betul. Dan yang perlu ditekankan bahwa stunting ini akan efektif sampai dengan anak cukup 2 tahun. Setelah 2 tahun, maka upaya itu menjadi sangat sulit karena masa keemasannya yang disebut golden periodnya memang dari beberapa riset itu sampai umur 2 tahun, yang terutama terkait untuk perkembangan otak. Jadi ketika sudah lewat 2 tahun ya kalau ibu makan bergizi sehat, tapi otaknya itu sudah mentok ya. Nah ini menurut dokter Hasto lagi. Jadi biasanya di bayi itu ketika kalau di Sunda itu namanya kalau bayi-bayi yang sini ubun-ubun itu ketika sudah lewat 2 tahun, ketika sudah keras sudah keras itu artinya sudah golden periodnya sudah lewat. Jadi ketika diberi makan asupan yang berisi hanya untuk sehatnya, bukan lagi untuk perkembangan otaknya. Maka ini bagi adik-adik remaja yang kebetulan belum menikah, ya saya kira ilmu ini sangat penting. Saya terlambat dulu, belum dapat info. Betul, saya juga. Ya, untuk sahabat Raka, Anda yang menyimak obrolan sore hari ini ya, berarti apapun usia Anda, kalau Anda memang berencana untuk nanti menikah, punya anak begitu ya, kalau masih muda itu paling bagus disiapkan dari sekarang ya. Betul. Baik, Kang Wahid, kita masih punya sedikit waktu lagi, bisa mungkin ingin memberikan closing statement atau satu garis besar yang bisa kita pegang untuk masyarakat pendengar Raka FM? Ya, saya kira saya sebenarnya menyesal lahir duluan. Kenapa, Pak? Karena saat ini sebenarnya sumber informasi begitu sangat mudah diperoleh. Hanya memang problemnya sekarang ini justru bagaimana menyaring informasi yang benar. Yes. Nah, terkait dengan stunting, di luar yang saya sampaikan, saya kira bisa di googling. Tetapi yang penting dan ingin saya ingatkan, persiapkanlah dengan baik sebelum menikah. Kemudian yang kedua, pastikan umur di hamil pertama minimal untuk perempuan jangan sampai di bawah 21 tahun karena masih ada waktu ya menjelaskan sedikit di bawah 21 tahun. Ada 1 menit lagi. Iya, kalau di bawah 21 tahun itu biasanya ukuran panggulnya itu standarnya 10 cm. Biasanya kalau belum 10 cm maka sering menjadi penghambat ketika melahirkan. Itu salah satu yang penting. Kemudian kalau belum 21 tahun itu kondisi perempuan itu masih dalam tahap pertumbuhan, terutama tulang-tulangnya. Jadi ketika keburu hamil, pertumbuhan tulangnya berhenti. Maka nanti ketika dia dewasa akan lebih mudah osteoporosis, mudah lebih sakit, bahkan kadang-kadang kayak bungkuk gitu. Kelihatan lebih cepat tua gitu. Nah, saya kira persiapkan diri, jangan nikah cepat dan pelajari dengan betul terkait dengan stunting. Insya Allah di 2045 kita akan punya namanya generasi emas ya. Yes. Generasi emas ya, yang dilahirkan sekarang kan 23 tahun lagi, di 2045 sedang remaja di 21 tahun. Pemuda-pemuda Indonesia. Nah, kalau yang diciptakan sekarang, yang dicetak sekarang adalah semuanya bebas stunting, maka di 2045 insya Allah remaja kita dalam kondisi terbaiknya. Amin. Terima kasih Pak udah lahir duluan, jadi bagi informasi juga buat kami ya. Sukses untuk kawan-kawan BKKBN. Dan sahabat Raka, itu dia perbincangan kita sore hari ini dalam Ngobrol Yuk bersama Kang Wahid ya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Oke, Anda bisa cek Instagramnya di @BKKBN Jawa Barat untuk mendapatkan info-info lainnya. Tetap bersama kami, Fun and Fresh, Fun Info and Fresh Music.